orang yang termakan doktrin, pada hari ini telah lahir bagimu. Kata telah lahir aja itu sudah menjangkali konsep ketuhanan yang betul. Tuhan itu tidak pernah lahir. Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Saudara-saudara Kristen yang saya kasihi, berbicara mengenai Islam, berbicara mengenai Kristen. Ketika berbicara mengenai Islam, sumbernya adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad bercerita tentang Islam. Nabi Muhammad bercerita tentang kitab sucinya Al-Quranul Karim. Sumber otentik, punya legalitas, punya validasi, punya pengesahan. Khuzu Al-Quran min arba'ah. Belum lagi Al-Quran bercerita tentang dirinya sendiri. Belum lagi Nabi Muhammad mendapatkan pengesahan dari kitab sucinya sendiri. Yang kemudian Nabi Muhammad tidak melakukan penyelidikan terhadap kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang terkait dengan nabi-nabi sebelum beliau. Sedangkan Kristen di ufuk yang berbeda, sumbernya adalah Yesus. Tapi ketika kita merangkai stasiun demi stasiun untuk sampai kepada Yesus, Kristen tidak pernah bisa sampai ke sana. Kristen ujung-ujungnya sampai kepada Paulus. Sedangkan Paulus, ajarannya, cakupannya, rangkuman dari seluruh referensi pengajaran Paulus itu syarat dengan pengajaran politeisme, ajaran Helenisme, ajaran sinkretisme, menggabungkan antara ajaran Torah dengan ajaran yang diajarkan oleh Trinitas atau Trimurti yang ada pada orang-orang Roma dan Yunani. Ini perlu disadari oleh saudara-saudara Kristen. Sehingga ketika kita berbicara mengenai kekristenan, orang Kristen tak sanggup kemudian merangkai benang merah antara ajaran Yesus dengan Kristen. Itu tak sanggup. Yesus sekedar mengenal Bible, mengenal kitab Roma, mengenal Galatia, mengenal Lukas, Markus, buku Yohanes, buku Matius pun tak bisa. Bahkan Yesus sekedar menyebut kata Kristen aja kagak. Sedangkan Yesus pada saat datang dia adalah guru besar. Dia seorang profesor, di atasnya profesor. Dia sebagai wakil Tuhan, sebagai penerima firman yang menjabarkan, yang mentafsirkan, yang mengeksegesis kemudian setiap firman yang ditorehkan oleh lisannya kepada kaumnya. Yesus menamatkan ajarannya. Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku. Yesus menerima segala firman. Dan apesnya segala firman itu tidak berbentuk buku Lukas, buku Yohanes, buku Matius, buku Markus, apalagi 13 surah-surah Paulus. Tidak berbentuk seperti itu. Dan cakupan dari semua firman itu endingnya menghantarkan orang yang percaya kepada Yesus pada zamannya hanya sebagai Rasulullah, Rasul Allah ila Bani Israel. Jadi Kristen ini dari mana? Kristen adalah sebuah kelompok yang syarat dengan sentuhan-sentuhan ajaran politeisme, Helenisme, sinkretisme, tritinisme, dan seterusnya. Itulah Kristen. Makanya kalau ditanya, wahai saudaraku Kristen, adakah Yesus mengenal Bible? Bingung. Bingung, pasti bingung. Padahal Yesus itu adalah penerima firman, selayaknya Nabi Muhammad. Qul nazzalahu ruhul qudus bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana linnas ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Nabi Muhammad sebagai sumber untuk menyampaikan risalah kebenaran kepada seluruh umat manusia. Yesus sebagai sumber untuk mengajarkan Bani Israel. Lalu Kristen ini dari mana? Ini pertanyaan yang harus diuraikan oleh saudara kita Kristen. Boleh bangga dengan kekristenan, boleh. Boleh menganggap Kristen itu benar, boleh. Boleh menganggap kemudian Kristen itu baik, boleh. Sah. Kristen agama sah, boleh. Tapi tidak sesederhana itu keselamatan itu. Seluruh rangkaian ucapan Yesus disusun dari A sampai Z tidak akan menghantarkan manusia berakal untuk menjadi Kristen. Seluruh mukjizat yang Yesus lakukan selama 3 tahun, bahkan sejak dia lahir,
tidak akan mungkin menghantarkan orang berakal untuk menuhankan dirinya. Lalu cakupan apa? Kekuatan apa yang menjadikan saudara menyembah oknum yang bernama Yesus ini? Tentu adanya pengaruh kekuatan goib. Contoh, hari ini kita tengok saudara-saudara kita Kristen, sedikit lagi mereka akan memperingati tanggal 25 Desember. Ada nggak perintah dari Tuhan pencipta langit dan bumi untuk memperingati itu? Ada nggak sabda Yesus kemudian untuk melakukan hal tersebut? Tak ada, bukan? Tak ada. Akan tetapi kenapa sedunia kompak melakukan itu? Berarti ada kekuatan goib yang mendorong mereka-mereka ini untuk melakukan satu pengajaran yang tidak pernah tersentuh oleh ajaran para nabi termasuk Yesus. Lalu kita mau mengatakan Kristen ini agama siapa, ajaran siapa? Ajaran Tuhan pencipta langit dan bumi, kemana hendak kita mencari dalilnya? Ajaran Yesus, kemana kemudian kita hendak mencuri supaya ada dalil untuk itu? Tak ada. Tapi kenapa saudara kita Kristen tenang, adem, melakukan satu prosesi keagamaan yang tak ada sumbernya? Selain daripada bapak-bapak gereja yang dihasilkan dari konsili-konsili. Nah, inilah yang Yesus katakan ketika sejenak sebelum ditangkap. Ada apa dengan kalian? Aku ini bukan penyabun. Aku ini bukan penjahat. Aku ini bukan penyesat. Ada apa kau datang ingin menangkap aku dengan pedang dan pentungan? Padahal engkau setiap hari bersama aku mengajar di bait suci. Tetapi, Yesus lanjutkan ke pernyataannya. Tetapi saatmu tiba dan saatnya kuasa kegelapan. Jadi pangkal kuasa kegelapan adalah ketika Yesus hendak ditangkap. Itu pangkal kegelapan itu. Apa hasilnya penangkapan Yesus? Lahirlah Paulus sebagai rasul. Lahirlah kemudian kitab-kitab kanonik. Lahirlah 13 buku Paulus. Lahirlah kelompok-kelompok di Antioquia bernama Kristen. Lahirlah upacara Natal. Lahirlah peringatan kematian Tuhan, kebangkitan Tuhan, kelahiran Tuhan, kenaikan Tuhan, bla 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 bla. Itu awalnya dari mana? Awalnya dari kuasa kegelapan, yaitu upaya-upaya orang Yahudi yang membenci Yesus untuk melakukan penangkapan, eksekusi mati terhadap Yesus. Itu awal kuasa kegelapan. Menurut siapa? Menurut Yesus. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 12:31, saatnya dunia dihakimi. Sekarang juga saatnya dunia dihakimi. Sekarang juga penguasa dunia dilemparkan keluar. Siapa penguasa dunia menurut Yesus? Iblis. Dilemparkan dari mana? Jelas dari kubur. Makanya Yesus ketika ditanya, Guru, apa tanda kemudian? Berikanlah tanda kepada kami. Yesus mengatakan apa? Orang Farisi dan angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda kepada angkatan jahat selain tanda anak manusia keluar dari kubur. Jadi pada hari ketiga keluarnya manusia dari kubur itu tanda untuk siapa? Tanda untuk angkatan jahat. Orang Kristen percaya nggak terhadap tanda itu? Percaya. Berarti Kristen percaya kepada angkatan jahat, yaitu orang-orang Farisi. Saya kira begitu saudaraku. Renungkan apa yang saya sampaikan, lembutkan hati kalian, jangan ego terhadap diri kalian. Ingat, hidayah Tuhan pencipta langit dan bumi kepada kita adalah hak setiap manusia sebagai hak prerogatif untuk mendapatkan keselamatan. Caranya, lembutkan hati, gunakan akal sehat, dan jangan menolak kebenaran dari manapun sumbernya. Saya kira begitu sebagai salah satu contoh ketika kita ceramah apologetika Islam Kristen. Demikian. Anak Romo, sedikit anak Romo, ini kan Ikhwan Filah di bawah, saudaraku ini Komal gak bisa diposting ulang karena kena pelanggaran. Tolong dibantu tap-tap ya saudara, biar garungkan dan biar bisa posting ulang kembali. Tap-tap layar saudaraku, barakallah. Silahkan ini Bang Ivo, Bang Langit atau Bang Kerol yang mau menanggapi yang penting salah satu. Silakan.
Aku kan sebenarnya lebih suka di bawah saja Bang Suma menyimak. Memang betul apa yang dikatakan Bang Suma gitu. Saya masih saya masih di gereja Bang Suma. Tapi kan nggak menyembah berhala itu gitu loh. Dan saya pun sudah nggak mau disebut Kristen sebenarnya. Soalnya Kristen ini ajaran dari Antioquia Roma gitu loh, yang menyembah dewa-dewa gitu Bang Suma. Bukan asli murni dari ajaran Yesus itu sendiri Bang Suma gitu loh. Memang benar yang dikatakan Bang Suma itu 100% benar gitu. Dan aku mengakuinya gitu. Aku tuh di bawah suka nyatat-nyatat gitu Bang Suma, untuk membantah pernyataan pendeta-pendeta itu sendiri Bang Suma. Kalau kita pakai doktrin ya di Kristen itu masuk akal gitu. Tapi kalau nggak pakai doktrin ya namanya Tuhan jadi manusia yang dikatakan Bapak Pendeta Duanato itu nggak masuk akal gitu loh. Masa Tuhan menjadi manusia gitu loh. Wah, ini Kristen agak lurus-lurus ini, Gurunda Zuma. Iya. Saudara, tadi, iya silakan. Itu ya pandangannya Bang Zuma sama langit, masing-masing punya pandangan, nggak ada apa batasan masing-masing gitu. Tapi kalau saya melihatnya Yesus itu memang Tuhan, mau diganggu gimana nggak bisa. Ada 4 peristiwa yang menyebabkan kekristenan itu eksis. 1, kelahiran. 2, kematian. 3, kebangkitan. 4, naik ke surga. Kalau salah satu itu gagal atau dibatalkan, nggak jadi kekristenan gitu. Kekristenan itu dasarnya itu. Kalau dia nggak pernah lahir ya itu berarti bukan orang Kristen. Kalau Yesus nggak pernah mati berarti dia bukan orang Kristen. Kalau Yesus nggak pernah bangkit berarti bukan orang Kristen. Kekristenan itu dibangun dari situ, dari kelahiran, kematian, kebangkitan, dan kelahiran. Masalah dengan dewa-dewa ya iya bisa begitu, sinkretisme bisa, itu nggak dinafikan gitu, karena itu memang pengalaman zaman dulu tuh kan memang begitu sejarahnya, sinkretisme. Jadi waktu Romawi masih belum dikuasai kekristenan, agama yang kayak dewa-dewa itu sudah ada, kuil-kuil untuk penyembahan sudah ada begitu. Terus imamnya juga udah ada, Pontifex Maximus, itu semua ada gitu. Yang sekarang bertransformasi menjadi disebut paus begitu. Makanya ada kelahiran tanggal, iya. Menurutku masuk akal, bolehlah saya menyembah Yesus lagi gitu loh ya. Matius 11:25 ya. Yesus bersyukur kepada Bapa Tuhan langit dan bumi. Pertanyaannya Bang Info, kalau Bapak ini menurut Yesus Tuhan langit dan bumi, Tuhan bersyukur kepada Tuhan masuk akal nggak? Silakan. Ya kalau saya sih masuk akal aja, terserah dia. Dia mau ngangkat siapa jadi Tuhan itu terserah dia, karena itu menggenapi Daniel 7. Anak manusia menerima kuasa, segala kuasa yang lanjut usia memberikan kepada anak manusia. Berarti Tuhan memberikan kuasa kepada anak manusia untuk menjadi Tuhan. Di Lukas 6 juga dijelaskan, Lukas 6 ayat 5, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Jadi gitu. Apakah masuk akal apa enggak? Gimana manusia mau ke surga kalau nggak masuk akal? Dan memang Tuhan Bang Info ini ada berapa coba? Jangan konsili dulu bentar, jangan konsili bentar. Enggak, masuk. Bang Zuma, mohon maaf agak noise di sini. Lanjut. Iya, baik. Begitu. Jadi silakan. Baik, saudara. Nah, ini yang berbicara ini, saudara Ivo ini, saudara Kristen. Lain lagi kalau orang Yahudi yang melihat kelahiran Yesus. Orang Yahudi ketika melihat Yesus lahir, manusia. Kalau orang Kristen melihat Yesus, ya Tuhan. Saudara, kenapa kemudian Herodes ingin membunuh Yesus dari sejak bayi? Karena bangsa-bangsa di luar daripada Israel takut akan bangkitnya seorang raja di tengah-tengah Israel lagi, yang sama seperti Nabi Musa, yang sama seperti Nabi Daud, yang sama seperti Nabi Hezekia dan seterusnya. Mereka orang-orang yang menguasai tanah Israel
kerajaan di luar dari bangsa Israel itu takut kalau Tuhannya Bani Israel lagi-lagi membangkitkan Mesias di tengah mereka yang akan menghancurkan dan meluluhlantakkan semua musuh kiri kanannya, muka belakang mereka, termasuk kerajaan Roma. Takut kalau Bani Israel lagi-lagi diutus Mesias kepada mereka, karena setiap kali ada Mesias yang diutus kepada Bani Israel, tak ada musuh yang mampu berdiri dengan tegak di depan Bani Israel kala itu. Makanya ketika dikatakan seorang Mesias lahir, Herodes mencari. Sampai-sampai kemudian orang Majus datang. Kenapa? Cari muka. Mana calon raja orang Yahudi itu? Mana. Kami ingin menghormat sama beliau, supaya ketika dia duduk di tahta Musa, dia tidak menjadikan kami musuh. Itu tujuannya. Bukan yang lahir itu Tuhan. Orang Yahudi, senihil apapun ilmunya, ketika yang lahir tanpa ayah, yang lahir tanpa ibu, yang lahir tanpa ayah ibu, tidak akan menghantarkan mereka menjadi penganut agama paganisme dengan menyembah makhluk tersebut. Lagi-lagi, konsep awal yang Anda katakan 4 itu gagal. Siapa yang menggagalkan? Kitab Anda sendiri. Mesias dalam karakteristik bahasa orang-orang Yahudi dan Kristus dalam bahasa Yunani tidak akan menghantarkan manusia, orang yang berilmu, memahami bahwa itu dewa atau Tuhan. Enggak. Kenapa? Kristus itu adalah manusia yang diurapi Tuhan. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Orang Kristen memahami Kristus Tuhan itu maksudnya Kristus yang adalah Tuhan, padahal Kristus Tuhan maksudnya manusia yang diurapi Tuhan. Sama pemaknaan daripada roh Elohim atau ruah Elohim atau roh Allah atau roh Tuhan. Sama, roh Tuhan atau roh Allah artinya roh ciptaan Allah. Kristus Tuhan artinya manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Ini kalau perspektif orang yang berakal. Tapi kalau orang yang termakan doktrin, pada hari ini telah lahir bagimu, kata telah lahir aja itu sudah menjangkali konsep ketuhanan yang betul. Tuhan itu tidak pernah lahir. Yang lahir itu adalah makhluk. Ada satu kemustahilan ketika Tuhan pencipta langit dan bumi lahir dari ciptaan. Itu mustahil bagi orang yang menganut agama samawi, agama langit. Tapi kalau agama ardi, ya sama seperti Krishna, Zeus, Hermes, Attis dan seterusnya. Ini yang dianut oleh saudara. Jadi gagal itu. Ketika dia lahir, orang berakal penganut agama samawi, yang lahir adalah pahlawan, yang lahir adalah nabi, yang lahir adalah rasul, yang lahir adalah ciptaan makhluk. Tapi bagi penganut agama pagan, kalau sudah lahir ajaib tanpa ayah, ada mukjizat sedikit, wah ini dewa pasti. Oh dewa ini, dewa ini. Makanya saudara, ketika Paulus datang di tengah-tengah orang Athena dan datang juga di tengah-tengah orang Roma, apa yang mereka katakan? Paulus ini adalah dewa kita karena dia melakukan mukjizat-mukjizat yang dahsyat. Dia kemudian diberikan persembahan. Anda baca Kisah Para Rasul 14, di situ sangat jelas terbaca. Ketika dia datang, ketika orang-orang yang ada di Roma melihat apa yang telah dilakukan oleh Paulus, mereka berseru dalam bahasa Likaonia, dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Barnabas mereka sebut dengan sebutan dewa Zeus, dan Paulus mereka sebut dengan sebutan dewa Hermes, karena mereka yang telah berbicara. Maka datanglah imam dewa Zeus yang kuilnya terletak di kota itu, di luar kota itu, membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang yang banyak kepada Paulus. Kenapa orang-orang Roma melakukan hal tersebut? Karena bagi orang Roma, kalau ada manusia lahir ajaib, bisa bermukjizat seperti yang ada dalam dongeng-dongeng nenek moyang mereka, maka itu adalah dewa yang turun ke bumi. Paulus menyangkal, bukan aku yang dewa. Yang dewa itu namanya Isaus.
Coba Anda lihat di dalam Kisah Para Rasul 17, data nomor 21. Ketika Paulus datang di tengah-tengah orang Athena, adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengarkan segala sesuatu yang baru. Paulus pergi berdiri di atas panggung dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat taat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu, aku melihat barang-barang pujaanmu. Aku menjumpai juga sebuah kuil dengan tulisan, kepada dewa yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kalian. Apa yang kalian sembah selama ini yang kamu tidak kenal, itulah yang aku perkenalkan hari ini kepada kalian." Siapa itu? Yesus. Maka orang-orang Athena kemudian menerima ajaran Paulus. Orang-orang Roma kemudian menerima ajaran Paulus. Kenapa? Karena selama ini secara nenek moyang mereka mengajarkan berabad-abad kepada mereka menyembah dewa-dewa yang tidak pernah mereka lihat. Hanya mereka sebut namanya Zeus, Hermes, Attis, Hercules, sebut doang. Ketika ada bencana alam, wah dewa Zeus marah. Ketika ada gempa, wah dewa Hermes marah. Mereka mempersembahkan manusia, mereka mempersembahkan kemudian lembu dan seterusnya. Tapi mereka tidak pernah melihat Tuhan, tidak pernah melihat dewa mereka. Begitu Paulus datang, aku datang memperkenalkan kepada kalian agnostos theos, dewa yang tidak kalian kenal, dalam nama Yesus. Maka seketika mereka balik haluan menyembah kepada Yesus yang diperkenalkan oleh Paulus yang adalah dewa-dewa mereka sendiri. Jadi hari ini saudaraku, bukan orang Yahudi yang datang secara iman ke Indonesia mengajarkan tentang kekristenan, bukan. Bukan mereka praktisi Torah yang datang ke Indonesia mengajarkan kekristenan, bukan. Tapi pengikut ajaran Athena Romawi yang tadinya menyembah Agnostos dalam nama Isaus yang datang melalui kerajaan Belanda masuk ke Indonesia mengajarkan kita. Jadi sejatinya yang kita sembah, yang saudara-saudara sembah dalam nama Yesus, itu adalah dewa Athena, agnostos theos, bukan Tuhannya Yahudi. Karena Tuhannya Yahudi tidak pernah lahir, Tuhannya Yahudi tidak pernah dibunuh. Tuhannya Yahudi adalah Sang Yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Sedangkan yang kalian sembah hanyalah dewa-dewa yang diperkenalkan Paulus kepada orang Athena. Makanya saudara, saya kasih data di dalam Ulangan 13. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi yang memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mukjizat, Paulus adalah nabi, Paulus adalah orang yang pemimpi. Dia mampu bermimpi dan menuliskan sebuah konsep sebanyak 13 kitab dan memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mukjizat. Paulus mengajarkan tanda dan mukjizat. Dan apabila tanda atau mukjizat yang dikatakan kepadamu itu terjadi, Paulus itu punya mukjizat terjadi, terbukti sampai dia dianggap dewa pada saat itu. Dan membujuk engkau, marilah kita mengikuti kemudian ilah lain yang tidak kamu kenal, dewa yang tidak kamu kenal, dan berbakti kepadanya. Apa kata Tuhannya Yahudi kepada Nabi Musa? Jangan engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu, sebab Tuhan Elohimmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Elohim dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Tuhan Elohimmu harus kau ikuti, harus kau taati, harus kau takut akan Dia. Kamu harus berpegang pada perintah-perintahnya, suaranya harus kamu dengarkan, kepadanya harus kamu berbakti dan terpaut. Jadi nabi atau pemimpi itu harus kau hukum mati. Ini yang terjadi terhadap Paulus. Anda kurang yakin? Silakan saya kasih di dalam Kisah Para Rasul 21. Anda baca sekarang juga nomor 15 sampai nomor 26. Paulus bertobat dari mengajarkan agama Kristen. Tapi ujungnya dibunuh juga karena dia mengajarkan agnostos theos, dewa yang asing, dewa yang tidak dikenal oleh orang Yahudi. Ini fakta real. Jadi ketika Paulus mengajarkan, aku datang memperkenalkan dewa-dewa yang kau sembah itu yang kau tidak kenal. Siapa namanya Paulus? Namanya adalah Yesus Kristus. Maka orang-orang Roma dan orang Yunani meninggalkan penyembahan kepada dewa-dewa mereka, menuju kepada dewa Bapa, dewa Anak, dan dewa Pneumahotheos, roh. Itulah yang terjadi sampai hari ini. Makanya kalian menganut ajaran 3 dewa. Dewa Bapa, dewa Anak, dan dewa Pneumahotheos, dewa roh.
Itulah yang kalian sembah. Saya kira begitu. Silakan. Shalom, selamat. Ya, Pak Bungsu. Iya, selamat. Selamat pagi, Pak Bungsu. Ya, selamat Ada pagi. Akhi Billy. Ya, Assalamualaikum. Bang Bil. Assalamualaikum. Saya sebentar saja ya, karena saya mendengarkan narasi Juma panjang lebar, dan di sini saya mendengarkan Juma ini memberitakan kebenaran Tuhan, bahwa Tuhan yang benar itu adalah Tuhan bangsa Yahudi, karena tadi dia sudah mengakui bahwa Tuhan yang maha tinggi itu adalah Tuhannya orang Yahudi. Kemudian bagaimana dengan Tuhannya orang Arab? Gitu kan, Anda memberitakan Tuhannya orang Yahudi nih. Apa kabar dengan Tuhannya orang Arab tuh? Oke, saya jawab boleh? Di mana kebenarannya? Di mana ketinggiannya? Boleh. Boleh saya jawab? Sabar, Bang. Sabar, Bang Juma. Sedikit lagi. Oke. Karena Anda kan sudah mengakui tadi, Anda sudah mengakui dari narasi Anda bahwasanya Tuhannya orang Yahudi adalah Tuhan yang maha tinggi. Betul tidak, Bang? Ya, betul. Oke. Berarti Tuhannya orang Yahudi adalah Tuhan yang benar. Betul tidak, Bang? Iya, benar. Oke. Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang betul atau tidak, Bang? Betul. Ada berapa Tuhan, Bang? Satu Tuhan. Satu Tuhan. Ya. Satu Tuhan. Ya. Ya. Berarti Tuhannya orang Yahudi dengan Tuhannya orang Islam itu sama, begitu? Yes. Kesamaannya di mana, Bang? Maha suci, maha tinggi. Maha suci, maha tinggi. Gini, sekian ya. Jadi Hukumnya, Tuhan Bang, Yahudi ada sama Tuhan hakikatnya, Arab Bang, sama, bagaimana, Bang? beda sama Tuhan saya. Jadi saya Hakikatnya lawan sama dua atau orang bagaimana? nih. Sabar dulu, Bang. Jangan di- Pak Bungsu, Gini. bentar, Pak Bungsu. Ini kasih waktu ke Iko, Pak Iko. Jadi saya mengatakan saya udah beda nih soalnya nih. Beda Tuhan semua soalnya nih. Ngomong. Jangan Mulai. dipotong-potong dulu dong. Iya, satu-satu, Kenapa bentar dipotong-potong? gantian. Satu. Jangan semuanya ngomong, susah ngaturnya gua. Pak Ipo dulu bentar. Silakan Pak Ipo, gimana? Silakan. Nah, jadi tadi bilang Tuhannya Yahudi sama Tuhannya Arab sama. Betul kalau gitu. Saya Tuhannya Kristen, saya orang Kristen. Memang musuhnya Tuhannya Yahudi sama Tuhannya Arab berarti. Yesus itu namanya. Innalillahi. Oh, bentar Bungsu, kau jangan ketawa dulu Bungsu. Karena Pak Ipo memahami YHWH itu siapa? Pak Ipo? Pernyataannya aneh nih, aneh. Sabar. Ya, makanya saya bilang kalau kamu sama-sama silakan, berarti kalian saya lawan dua orang gitu di sini di room ini atau tiga orang mungkin di sini. Kalau Tuhan saya namanya Yesus, dia manusia, anak manusia. Enggak, menurut Gitu. Pak Ipo YHWH itu apa biar jelas? Baik. Ini Kristen yang betul ini. Iblis gitu. Ini Aduh, baru iblis Kristen yang apa? benar. Oh, lanjut. Kristen yang benar ini si Bang Ito ini, itu Kristen yang benar. Dia nggak abu-abu. Langsung dia to the point. Tuhan saya adalah Yesus. Itu betul. Jangan lagi nebeng-nebeng Tuhannya Yahudi menjelma inkarnasi berkevan. Jangan. Karena memang beda kelas. Tuhannya Kristen ya Tuhannya Kristen. Ya, Ini memang orang betul, Kristen Bang nih Suma. orang Kristen kebanyakan ini Tuhannya Kristen Yahudi itu katanya. Tuhan Tuhannya Yesus. Yahudi yang nuzul ke bumi berteofani jadi Yesus. Jangan gitu. Kalian harus punya jati diri sama seperti Bang Ito ini, Bang Info. Percaya diri bahwa Tuhannya Kristen dan Tuhan Yahudi itu adalah dua Tuhan yang berbeda, dua sembahan yang berbeda. Juma, kita kembali ke laptop dulu. Pertanyaan saya. tadi Kamu belum dari dijawab. agama mana, Bung? Oh, saya Kristen Oke, saya. oke. Tuhan saya Oke. Yesus. Oke, thank you. Lanjut. Kita kan berbeda nih. Ya, Pertanyaan pasti. saya sama kamu, Ya. ketika kamu menyamakan bahwa Tuhannya orang Yahudi dengan Tuhannya kamu orang Ya. Islam, satu hakikat, betul tidak, Bang? Ya, betul Satu sekali. hakikat. Iya. Tuhannya orang Yahudi siapa, Bang? Namanya, Bang? Panggilannya? Mereka menyebutnya Hashem. Jangan kemana-mana dulu ya, oke. Hashem. Ya. Terus? Iya, mereka menyebutnya Hashem, mereka menyebutnya Terus? El Elroy, mereka menyebutnya Adonai, Elohim, Yotevave, El Gibor dan seterusnya. Terus apanya yang terus? Kalau Tuhannya orang Arab siapa namanya, Bang? Kami menyebutnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, sama tidak, Bang, itu? Kalau kita lihat dari hakikatnya jelas sama. Sama Al-Quran tidak itu? Al-Quran saya mengatakan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Berbeda. Dengar, orang barat menyebutnya banana, orang Indonesia menyebutnya pisang. Sama itu.
Kau belajar lagi. Jangan kau ngotot pada sesuatu yang kamu nggak tahu. Oke? Ini Al-Quran saya yang mengatakan itu, bukan saya yang mengatakan. Al-Quran saya mengatakan. Walaqad ahazallahu mithaqa bani Israil wa ba'athna minhum 12 naqiban wa qala Allah. Ini Tuhan saya yang berkata, "Inni ma'akum." Tuhanku bersama dengan Bani Israel. Kamu nggak bisa membatasi itu karena kami berlandaskan kepada kitab suci kami. Jangan Berbeda panjang dengan lebar, kamu. Bang. Diam dulu. Jangan panjang lebar, kita uji. Diam kita dulu. uji, Bang. Diam dulu. Sedangkan Tuhanmu memang berbeda. Filipi 2 nomor 6 nomor 7 8 yang menjadi Yesus, yang menjadi daging yang kau sembah itu adalah dewanya orang Roma Yunani. Memang berbeda. Jangan kemana-mana dulu, kita fokus Ya, ke Tuhan bukan dulu. supaya bahan pemikiran kamu. Nah, sekarang sedikit lagi. Sekarang tenangkan dirimu saudara, tenangkan. Al-Quran menjelaskan kepada kami. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsah. Wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirah laminas salihin. Dan orang yang membenci ajaran Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh diri sendiri, membenci kurban hewan, membenci sunat kulub, membenci satu Tuhan. Itu orang bodoh, kata Quran saya. Lalu kemudian, sabar dulu, saya sedang menjelaskan supaya kamu itu jangan nol ilmunya. Diam dulu. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Nabi Abraham alaihi salam mewasiatkan ucapan kepada anak-anaknya. Begitu juga Nabi Yakub mewasiatkan ucapan kepada anak-anaknya. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah, innallaha astafa lakumuddin, sesungguhnya Allah telah memilih jalan ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Am kuntum syuhada is hadara Yaqub al-maut is qala li bani ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Nabi Yakub, ketika Nabi Yakub kemudian berkata kepada keturunannya, anak-anaknya, apa yang akan kalian sembah sepeninggalku? Anak-anaknya menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Tuhan yang disembah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepada Tuhan tersebut. Faqulu kunu hudan aw nasara tahtadu qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Lalu Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa. Jadi kami umat Islam menyembah kepada ilah yang disembah oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Musa. Kalau Anda tidak terima, itu derita Anda. Saya tidak punya kewajiban untuk mewaraskan Anda. Yang pasti yang Anda sembah bukan Tuhannya Abraham, bukan Tuhannya Ismail, bukan Tuhannya Ishak, bukan Tuhannya Musa. Yang Anda sembah menurut Paulus adalah agnostos theos, ilah yang tidak dikenal oleh Bani Israel dan Bani Ismail, yaitu dewa-dewa orang Roma Yunani. Itulah Yesus yang kau sembah. Telan Sudah. itu pil pahitnya, mudah-mudahan kau bisa waras. Silakan. Sudah, bisa gantian. Silakan. Oke, jangan di mute ya teman-teman ya. Jangan di mute, netral lah sedikit, dewasa lah sedikit. Jadi begini teman-teman, saya rasa Bang Suma ini tidak tahu cara berdiskusi karena dia melebar kemana-mana. Kamu berdiskusi atau berdakwah? Kamu tidak bisa bedakan berdiskusi dengan berdakwah. Jadi begini. Curhat, tanggapi, tanggapi. Kesurupan. Kenapa ketika saya ngomong kalian kesurupan? Begini loh maksud saya. Kita kan tadi mau mengoreksi perbedaannya. Kan Juman yang mengatakan sama Tuhannya orang Yahudi dengan Tuhannya orang Arab itu sama. Di sini saya mau memberikan bukti. Apakah betul sama? Apakah Tuhannya orang Yahudi ini betul dia mengutus setan-setan?
Sementara di dalam Al-Quranul Karim, firman Tuhan Anda itu mengutus setan-setan untuk menyesatkan. Ada kok, ada di dalam kitab Ayub Tuhan. Di kitab Ayub Tuhan mengizinkan setan. Dengerin dulu. Benar baca kitab di mana sih? Kesurupan. Kesurupan. Orang Kristen ingin membahas Tuhan yang benar. Kamu jangan begini, saudara, Bung, jangan permalukan diri Anda. Anda di sini sebagai seorang Kristen. Dengar. 10 detik. Kalau Anda itu orang terpelajar, ya sudahlah. Sabar. Anda kan Kristen. Ada hal apa Anda memperbandingkan Tuhan saya dengan Tuhan Yahudi? Kenapa Anda tidak memperbandingkan Tuhan Anda dengan Tuhan saya? Kenapa Tuhan Yahudi sementara di sini ada Akhi Billy, ada saudara saya, praktis Yudaism. Kami sama-sama mengakui bahwa pencipta langit dan bumi lah yang kami sembah, bukan ciptaan. Kami sama-sama mengakui bahwa sembahan kami adalah yang disembah oleh para nabi. Nabi Ibrahim, itulah yang disembah, yang kami sembah. Sama. Dan kami juga sama-sama menolak menyembah kepada Kristus, menyembah kepada Yesus, menyembah kepada Teopani Dewa, Agnostos Theos yang kalian perkenalkan dalam nama Yesus itu. Kami sama-sama menolaknya. Maka kewajiban Anda sebagai seorang Kristen agama yang asing dari agama samawi, membandingkan sembahan Anda yang nete itu dengan Tuhan kami, atau Tuhan saya, atau Tuhan Bani Israel. Itu kok jadi kamu kayak Belanda mengadu domba? Tuhan kami sama. Yesaya 5:16, pencipta yang datang kepada para nabi Bani Israel adalah hakikat yang maha suci lagi maha tinggi, yang datang kepada Nabi Muhammad subhanahu wa ta'ala, hakikat yang maha suci lagi maha tinggi. Hanya ada satu yang maha suci, hanya ada satu yang maha tinggi, tidak mungkin dua. Kami mengenal dengan sebutan Allah, sahabat-sahabat kami mengenalnya dengan sebutan Hashem. Kamu, Tuhanmu namanya siapa? Pada hari ini telah lahir bagimu Kristus. Kristus bagi orang Yahudi itu permainan biasanya itu. Kenapa? Orang Yahudi banyak Mesias yang diutus kepada mereka, banyak nabi-nabi yang diurapi di tengah-tengah mereka. Harun, Saul, siapa lagi? Salomo. Itu orang-orang Mesias semua tuh, orang-orang Kristus semua, orang yang diurapi Tuhan semua itu. Kenapa mereka tak menyembahnya? Karena bagi kami penganut agama samawi, sesakti apapun kalau namanya makhluk, bukan Tuhan. Jangan kau sepelekan Tuhan itu sampai serendah dia jadi manusia, nete. Jangan, itu dewa, itu konsep dewa. Jadi saudara-saudaraku Kristen, ayo lembutkan hati kalian menerima kebenaran. Jangan karena kami Muslim, meski kebenaran kalian tolak. Tapi kalau pendeta yang mengajarkan meskipun salah kalian terima, itu zolim namanya, itu zolim. Menzalimi diri kalian. Saya kira begitu. Jadi harusnya kalau Anda mewakili agama Anda, jangan Anda tabrakkan antara Tuhannya yang disembah oleh orang Yahudi dengan yang disembah oleh umat Islam. Harusnya Anda perjuangkan Tuhan kalian itu, yang mati ketika kemudian dia tidak makan, yang haus ketika dia tidak minum. Itu Tuhan kalian yang harus kalian perjuangkan. Saya kira begitu. Silakan Akhi Buddha Angon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya setuju, memang ini. Pak Ipo, sabar bentar, saya sapa dulu Pak Ipo bentar ya, bentar. Ya, Pak Hiken Kristen Pak? Hiken? Saya nggak punya agama, nggak bertuhan. Oh, ateis. Ya, saudara itu ini Akhi Abuya. Coba dikasih ruang kepada Akhi Billy dengan saudara Ivo ini, di mana saudara Ivo mengatakan bahwa Hashem Yotefafe itu disebut iblis sama beliau. Saya pun masih heran dengan itu. Pernah saya dengarkan dari seorang pendebat Kristen namanya Tito, konsepnya sama. Dianggapnya bahwa Hashem itu adalah iblis. Coba gimana ceritanya? Silakan. Ya, Burunda. Silakan Bang Ipo ditanggapi dulu, nanti Akhi Billy menanggapi. Silakan. Jadi saya setuju ini pertarungan antara Tuhan begitu, antara dewa-dewa. Ya dewanya Yahudi itu malaikat-malaikat. Nah mungkin orang Arab seperti itu, saya nggak tahu ya, saya nggak ngerti Al-Quran soalnya. Saya ini nggak ngerti Al-Quran, nggak ngerti hadis, jadi saya jangan diganggu lah.
Kalau nggak mau tertib, mending turun aja. Lanjut Pak Ivo. Ya, jadi begitu. Nah, kalau dibilang misalnya kenapa ya YHWH itu saya sebut iblis ya dari perbuatannya. Kalau misalnya diklaim bahwa YHWH itu menciptakan langit dan bumi, iya saya tahu. Loh kalau memang lawan saya yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan manusia, memang kenapa? Nggak ada masalah. Yang penting saya bisa mengalahkan dengan apa? Dengan kuasa Yesus. Gitu. Kuasanya YHWH apa sih yang bisa diandalkan? Kematian. Lo udah dikalahkan. Oleh Yesus sudah dikalahkan kematian. Saya memiliki kehidupan yang kekal di dalam Yesus. Walaupun dia seorang manusia, justru karena dia seorang manusia sama seperti saya, makanya dia bisa jadi Tuhan. Kalau dia bukan manusia, nggak bisa dia jadi Tuhan. Tuhan atas manusia. Masa manusia Tuhannya malaikat atau alien? Kan aneh. Manusia itu penguasanya, rajanya harus juga manusia. Nah penguasanya itu siapa? Yesus Kristus. Makanya saya bilang, ya kalau Tuhan Yahudi Hasem yang dibilang itu ya bukan apa istilahnya, berbeda, artinya lawannya. Karena orang Yahudi itu beribadah kepada malaikat atau bala tentara langit atau bala tentara surga. Kalau saya beribadahnya kepada manusia, anak manusia yang dijadikan Tuhan di sana. Itu selesainya dengan perang. Nggak bisa dengan damai, selesainya dengan perang. Siapa kuat dia yang menang, begitu. Nah YHWH itu udah turun, udah jatuh. Nggak ada lagi dia di surga. Di surga udah nggak ada lagi yang menyembah YHWH. Gitu, menyembahnya kepada siapa? Kepada manusia yang bernama Yesus Kristus, begitu. Karena kesaktiannya itu, begitu. Saya pikir begitu. Itu Kristen sejati begitu. Gitu. Kristen itu ada empat yang kalau Pak Ivo ada data, boleh ditunjukin juga nanti mungkin bisa saya perbesar. Ya data-data mungkin Pak Ivo punya data. Jadi kesannya tidak seperti. Jadi gini, saya lagi buka keluaran nih. Di sini ada di ayat berapa? Keluaran 20 ayat 8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, sebab hari Sabat 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat YHWH Elohimmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Jadi suatu pekerjaan atau melakukan laki-laki perempuan hambamu yang di tempat di kediamanmu, sebab 6 hari lamanya YHWH menjadikan langit dan bumi. Nah ini firman ini nggak bisa batal. Jadi yang menciptakan tuh YHWH, menciptakan langit dan bumi YHWH. Yang ini disebut di sini kata Tuhan huruf besar semua. Begitu. Nah siapakah YHWH ini? Bisa 1 Tawarik 21 bisa dibuka. Iblis lah YHWH itu. Kenapa? Karena cerita yang sama dijelaskan di Samuel 24. 2 Samuel 24 gitu. Bahwa dia iblis, begitu ya. Kalau mau baca tinggal dibuka 1 Tawarik 21. Siap Pak Ipo. Iwan Pilah sambil di tap-tap ya biar komanya kuat. Jadi siapakah lawannya orang Kristen? Udah. Lawannya orang Kristen. Pak Ipo gantian biar ditanggapi dulu. Oke. Siap. Suka nggak suka, terima nggak terima, Yesus pernah kalah dengan maut. Itu catat. Ada nggak makhluk yang nggak mati? Ada yang lebih hebat dari Yesus. Siapa? Eliyahu Hanawi. Henok nggak mati. Yesus kalah, nggak ada apa-apanya. Suka tidak suka, Yesus itu pernah direnggut oleh maut, pernah kalah oleh maut. Itu fakta. Tidak ada Tuhan bisa pernah mati. Mana ada Tuhan mati? YHWH mati. Oke. Kedua, di dalam kitab apa tadi kau bilang Tawarik apa segala macam Tuhan YHWH itu ada iblis. Tidak tertulis itu iblis. Yang dibilang setan itu, atau nggak ada kata di dalam Torah itu, tidak ada kata iblis, adanya hasatan. Setan itu adalah hamba Tuhan. Kita lihat waktu Ayub, peristiwa Ayub, setan meminta izin kepada Tuhan untuk menguji Ayub, dikasih, tapi nggak bisa mencabut nyawa. Dalam ayat yang kau bilangkan tadi, roh jahat yang daripada Tuhan menggoda siapa? Daud untuk menghitung. Itu memang begitu. Jadi bukan Tuhan itu adalah setan. Setan itu adalah hamba Tuhan. Itu tertulis semua di dalam cerita Tanakh. Cukup ya. Yesus pernah kalah dengan maut. Ada yang orang yang lebih hebat dari maut. Dari Yesus siapa namanya? Henok dan Elia. Yesus nggak ada apa-apanya. Lanjut. Ya, lanjut.
Di hari ketiga Nggak, itu- dia bangkit dan dia dengerin. melucuti. Dengerin dulu, Ya, dengerin ta- dulu. ya, tapi pernah Dia kalah, kan? melucuti Tapi maut. pernah kalah, kan? Dia membebaskan para nabi dari kuasa maut, Iya. dari kuasa Iya, Yotirafel. iya, iya. Tapi pernah mati kan? Iya, pernah mati. Dor. Pernah mati. Makanya saya suka kayak gitu karena nanti pun kalau kamu mati, kamu yang nyelamatkan itu dia. Yesus. Karena dia pernah mati dan dia bangkit. Dewa-dewa di Jadi Yunani gitu, juga logikanya begitu. Dewa-dewa Kalau di misalnya Yunani dia nggak begitu pernah bangkit, ceritanya. ya, Mereka mati kalau dia nggak dan pernah bangkit dan dia Iya. bukan manusia, dia bukan siapa-siapanya kita. Iya, Tapi karena dewa-dewa dia Yunani pernah begitu. bangkit. Bentar dulu, gantian ngomongnya. Tadi kamu ngomong saya diam. Kan saya belum Kalau selesai. Dengerin dulu. Belum dengerin dulu. selesai. Kalau Yesus bukan manusia dan dia tidak pernah mati, buat apa kita percaya Tuhan? Alien kita mau percaya? Nggak perlu kita percaya Tuhan, karena kita manusia. Tapi karena dia manusia Tuhan itu dan nggak bisa bangkit, ada. artinya musuh kita yang utama yaitu Buktinya Tuhan kematian itu ada. dikalahkan oleh manusia. Kitalah yang Iya. berjaya, gitu. Berarti tapi Yesus pernah kalah loh. Itu fakta loh. Pernah kalah oleh maut loh. Nggak pernah kalah. Dia memang menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan manusia. Nggak pernah kalah. Iya, artinya pernah mati kan? Ya. Pernah mati kan? Pernah mati kan? Itu fakta yang menyakitkan, saudara. Fakta. Menyakitkan, Oh, Yesus bukan pernah. menyakitkan buat saya. Itu justru saya haleluya. Karena apa? Oke, Karena itulah Yesus, kemenangan. Yesus Kalau sama nggak mati, Henok hebatan mana? dengerin. Yesus sama Henok hebatan mana? Nggak ada hebat-hebatan. Henok itu diangkat malaikat. Sama seperti Elia Nggak diangkat ada Henok malaikat. diangkat malaikat. Di mana Tapi ayatnya dia Henok tidak diangkat bisa malaikat? membangkitkan orang mati. Ayatnya di mana? Henok nggak bisa membangkitkan orang mati. Elia nggak bisa Elia, membangkitkan orang Elia mati. bisa, Elia membangkitkan Gitu. orang mati, Elia. Nggak ada, nggak ada. Bisa Astaga, apa? baca Kamu kitab bisa Elia dan Elisa dengerin, kamu membangkitkan bisa orang mati. bangkitin orang mati atas nama Oh, Elia. Nggak bisa. Elia. Nama dia nggak punya Elia kuasa. dan Yang Elisa. punya kuasa nama Yesus. Berarti Anda Ya, kurang yang punya kuasa Kristen nama Yesus tidak membangkitkan terpelajar. orang mati. Itulah yang Anda Kristen penting. tidak pelajar. Jadi- Anda Kristen tidak terpelajar karena tidak tahu bahwa Elia dan Elisa membangkitkan nggak orang mati. terpelajar apa? Anda Iya, yang nggak tahu ngerti. Anda nggak tahu Elia makanya saya bilang. Anda nggak Anda tahu salah. Elia membangkitkan orang mati. Anda nggak tahu Elia membangkitkan orang mati, Elisa membangkitkan orang mati. Atas nama siapa? Yesus. Tidak, atas nama Hashem. Besem Hashem Elohim Israel, bukan atas nama Yesus. Fakta memang menyakitkan, saudara. Lanjut. Oke, siap, Pak Sibi. Dia nggak pernah bangkitin orang mati atas nama dia, nggak pernah. Pak Ipo, bentar. Pak Darel, selamat siang. Siang. Lord Denny, selamat siang. Selamat pagi. Oke, siap. Nah, ini kan ada 3 Kristen nih. Pak Darel, Pak Ipo katanya tadi YHWH itu iblis, dia ngeri kan. Menurut Pak Darel sendiri, saya tanya itu doang. YHWH itu Tuhan apa bukan? Oh, YHWH itu Tuhan itu, bukan iblis. Nah, ini Kristen. Ya, udah beda. Saya Turun dulu, turun abangku, dulu, bentar, agak Pak ini Ipo. nih. Saya minta tanggapan dulu, Pak Ipo, sabar. Dari Bang Zuma. Fadol, Bang Zuma. Saya mau turun dulu, Bang Buya. Nanti saya naik lagi deh. Ini ada ini kegiatan sedikit nih. Bukan berguncang. Bukan berguncang. Ya, Bukan Elia dan Elisa itu sama istri saya tadi udah diituin. Yo. Silakan terusin deh ya. Terima kasih Bang Buya. Nanti kita lanjut lagi. Kabur, kus. Ya, nggak apa. Yang jelas pandangan Yang saya kan sudah jelas, diutarakan. Elia membangkitkan orang mati, Elisa membangkitkan orang mati. Pandangan Kau saya nggak udah tahu itu. itu istri Iya. saya udah manggil, jadi sudah. Iya, kau nggak tahu bahwa Bukan Elia kabur, membangkitkan bukan orang kabur. mati. Ya, Nggak memang ada, kabur. Elia nggak punya Apa? kuasa ya. Lu Oke. ada Elia membangkitkan orang mati atas nama siapa? Atas nama Tuhannya, Hashem, YHWH, bukan atas nama Yesus. Itu fakta ya, mau menyakitkan. Kalian itu, kamu itu Kristen tapi nggak tahu Alkitab bahwa Elia dan Elisa membangkitkan orang mati atas kuasa Tuhan, bukan atas kata siapa-siapa. Lanjut. Lagian ngeri ya, Abil. Kristen di kitabnya ada PL, terus dia memahami YHWH iblis. Ngeri. Cemana itu ya Allah. Abangku, Bang Suma udah monitor? Oh, lagi jauh dari perangkat. Saya minta tanggapan. Ya gimana? Itulah kalau orang-orang Kristen yang membaca kitab Torah tanah dengan mata telanjang dia begitu. Mereka nggak tahu bahwa Torah itu ada pardes untuk memahaminya. Kayak misalnya tadi kisah tentang roh jahat yang daripada Tuhan membisikkan hal kepada Daud untuk menghitung jumlah
Kan orang Yahudi itu nggak boleh menghitung jumlah pasukan, nggak boleh dihitung per kepala 1, 2, 3, nggak boleh. Nah, jadi roh jahat yang daripada Tuhan, nah itu dibilang Tuhan itu iblis karena itu maksudnya dia. Padahal Israel itu dalam cerita situ punya salah oleh Hashem. Nah, bagaimana cara biar bisa dihukum untuk mereka bertobat? Tuhan mengirim salah satu atau Satan untuk seduce, untuk membujuk Daud untuk melakukan penghitungan secara manual yang artinya melanggar, sehingga itu bisa menjadi bukti untuk menghukum Israel. Dan memang Israel dihukum pada waktu itu karena perbuatan Daud yang menghitung. Nah, begitu aja. Jadi bukan Tuhan itu Yahweh itu adalah iblis, bukan. Iblis lah atau Satan itulah hambanya daripada Tuhan. Kita lihat di dalam kitab Ayub, waktu Satan itu naik ke surga, ya, Tuhan bertanya, daripada saja kamu setan mengelilingi bumi ya Tuhan, tidak kau lihat hambaku Ayub? Iya, saya lihat. Bagaimana menurutmu? Iya, karena engkau memagarinya, coba kau buka pagarnya. Tuhan memberikan izin, tapi Tuhan bilang kau tidak bisa mencabut nyawanya. Jadi setan pun meminta izin kepada Tuhan untuk menguji semua manusia. Nah, di dalam tanah dikatakan Yosera Forekose Shalom Forera. Aku yang menciptakan terang, aku yang menciptakan gelap, aku yang menciptakan shalom dan juga kejahatan. Itu selaras dengan kitab Torah. Rehnatati lefane khayom et khayom fetamaret fethara. Artinya, aku menghadapkan kepadamu kebaikan dan kehidupan, kematian dan kejahatan. Pilih yang baik supaya engkau hidup. Artinya, antara setan dan free will itu nyambung. Setan tugasnya untuk menjadi trigger, sparring partner manusia untuk mendapatkan pahala dan hukuman. Tanpa setan, free will itu tidak berguna. Tanpa free will, setan nganggur. Lanjut. Siap, mantap. Oke, di sini ada Darel, ada Kev, ada Lord Denny. Ketiganya Kristen gitu kan. Nah, sekarang sebelum mereka menanggapi, mungkin ada tanggapan dari Romo atau dari Abang Abuya. Ya. Bang Abuya, itu bukan ketiganya Kristen, ketiganya adalah satu. Oke. Siap. Silakan Bang Dewa atau Romo atau Kang Angon. Mungkin mau menanggapi dari pembicaraan yang tadi, silakan. Ya, yang saya tangkap Buya, Bang Billy mengakui bahwa Tuhannya yang disebut Hashem itu ya merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Bang Billy tidak mengakui gitu atau menolak bahwa Tuhannya umat Kristen itu sama dengan Tuhannya orang Yahudi itu Buya. Jadi apa ya, kalau boleh dibilang mungkin kita sebut anak bawang saja lah Buya. Tapi mereka selalu mengklaim Yahudi rohani kan. Oke, Bang Dewa ada tanggapan, abangku. Bang Dewa, wah jauh dari perangkat. Kang Angon, Kang, wah bodoh, jauh dari perangkat. Abangku, Kang Eci, coba Kang Eci, Mahadewa. Nah, Dewa dia jauh dari perangkat dia. Bang Dewa, tuh jauh. Bang Zuma juga sama lagi jauh dari dalam perangkat mungkin. Biar saya yang nyapa Buya. Ini ada Pak Lord sama Daniel. Ayo buka mic-nya. Silahkan. Jadi ngeri. Buat apa ngeri naik sekali kalau ya. nggak ngomong? Jadi ngeri sekali pergerakan ini, pemberontakan daripada Protestan ini dari Katolik kan. Ketika mereka menjadi besar, akhirnya menjadi sekte-sekte, pemahaman itu tidak bisa dikontrol oleh satu otoritas. Berbeda dengan Katolik, mereka punya otoritas. Nah, kalau orang-orang yang ini Kristen-Kristen ini, mereka menemukan hal yang baru. Wah, ini ayat ini ternyata Tuhan itu, Yahweh itu iblis. Nah, jadilah mereka membuat sebuah sekte bahwa Yahweh itu iblis, yang Tuhan itu Yesus. Parah ini, parah. Terjadi begitu karena sabar Kev. Silakan anak Romo masuk. Ya. Bang Billy, sebetulnya nggak cuma itu kelucuan tentang apa ya, tentang mereka, tentang
inovasi tentang Tuhan ini gitu loh. Ada mereka yang mengakui Tuhannya ada 2, Pak Karen. Ada yang mengakui Tuhannya ada 3. Ada Bang Billy. Cuma Bang Billy nggak pernah ketemu aja gitu. Tapi kalau di Rombuya ini ngaku semua. Oh gitu. Iya. Ada yang 4 tuh Logat Tambunan tuh. Ada 4. Ada ibunya, ada keluarga Tuhan itu. Ada 4. Keluarga Tuhan. Punya Bu ya. Silakan Romo itu tuh Lord Denny Darel tuh. Yang Romo. Ya, intinya yang selalu di framing yang mau difitnahkan oleh teman-teman Kristen ini bahwa Allah mengutus setan-setan maksudnya mengizinkan gitu ya Bang Billy ya. Jadi Tuhan mengizinkan setan di manusia kan, gitu ya. Makanya tadi aku ketawa dibilang mana ada Tuhan yang dalam Alkitab itu pernah mengirim setan. Itu baca kitab Ayub, bagaimana Tuhan mengizinkan setan untuk menguji Ayub, iman Ayub. Bukan tanpa alasan, karena Ayub itu salah satu dari 3 penasihat Firaun yang mencelakai orang-orang Israel begitu. Mantap. Geo, mau ngomong Geo, mau menanggapi atau gimana Geo? Atau Darel? Atau Lot? Ya, ini gimana naik kok nggak ada suara? Memang tidak ada sebagai role model, makanya dalam kekristenan role model. Lanjut dulu, yang lain dulu, aku nyimak dulu. Makanya role model itu Yesus. Dia sudah menyatu dengan Bapa itu, tidak menentang. Makanya di agama Yudaisme tidak ada role model. Disebutkan Adam itu role model tidak tepat, karena Adam itu tidak tunduk, patuh, taat. Seperti itu, makanya Yesus hadir sebagai sifat yang mensifati sifat ilahi itu. Dia menyatu dengan Bapa, tunduk. Seperti itu, itulah kelebihan kekristenan. Oh, berarti Yesus punya Bapa ya? Punya otoritas yang lebih tinggi ya? Gak ada otoritas. Nah, kan tadi Anda mengatakan Yesus patuh kepada Bapa, berarti dia tunduk kepada Bapaknya yang lebih tinggi dari dia, betul? Sudah menyatu, ku bilang sudah menjadi satu. Gini. Anda patuh kepada ayah Anda. Ya. Apakah Anda satu dengan ayah Anda secara perkataan aku satu, secara Ya, kalimat ya. aku satu. Secara pribadi kamu sama ayahmu satu pribadi bukan? Enggak lah. Nah, kalau begitulah. Iya, satunya secara perkataan kok jadi. Makanya nabi-nabi terdahulu Adam disebutkan itu tidak bisa menjadi satu. Karena Adam itu menentang. Kamu tunduk patuh sama orang tuamu, betul? Sama bapakmu. Ya kan? Apakah bapakmu itu kamu? Bukan, makanya gini. Nah, iya, makanya. Aku dan Keo ini, aku dan Keo ini adalah satu. Iya, tetapi aku dan Keo yang sebagai utusanku di sini satu secara pemikiran, kecerdasan, hikmat. Iya, berarti secara kalau perkataanmu mengatakan Yesus patuh kepada Sang Bapa, betul? Si Keo ini patuh kepada aku, makanya disebut aku dan Keo adalah satu. Bapak itu siapa namanya? Aku nggak bernama aku, makanya ketika ditanya Musa, ini Bapak siapa namanya? Ketika Musa bertanya, siapa bagaimana dengan nama? Apa? Sebut aja aku. Salah, sebut aja aku. Aserehe bukan aku adalah aku, salah terjemahan. Siapa bilang aku adalah aku? Sebut saja aku. Aku ada. Enggak begitu. Ya, jadi apa? Apa namanya? Ihwh tetap namanya dia. Kita lihat di mana Musa bertanya tentang nama, dia menyebutkan namanya. Coba sebut di mana? Kita buka Keluaran 20. Jangan dia menyatakan namanya. Keluaran 3:14. Kita buka Keluaran 20, kita buka. Dia memperkenalkan Keluaran 3:14 Musa bertanya tentang nama. Iya, Aser itu bukan aku adalah aku, salah.
Ya apa jawabannya ketika sang nama itu memberitahukan namanya, apa jawabnya? Apa namanya? I shall be what I shall be. Itu yang Apa benar namanya? I shall be what I shall be itu sebuah kalimat. Aku akan bersama mereka Ya di kesusahan sudah. sekarang. Makanya aku akan Yesus bersama mereka di tadi- kesusahan. Yesus namanya Yesus siapa? Aku. tadi satu secara kalimat. Kalimat. Enggak, Bapak Iya. itu kan tadi kan kau mengatakan itu sepatu kepada bapaknya, betul? Iya, si Keo Iya, ini sepatu iya. kepadaku, tetapi kami satu secara kalimat. Oke, Keo Tuhan bukan? Keo utusanku. Iya, utusan siapa? Aku yang mengutus Keo. Iya, siapa? Aku itu siapa? Ya aku nggak bernama. Tadi kan sudah disebut tadi aku nggak bernama. Dodol di mana-mana orang kalau yang mengamati aku Pemahamanmu ada gimana namanya. ini? Justru kau yang sangat tolol. Kenapa? Di Aku itu Keluaran ada namanya. 3:14 siapa namanya ketika Musa bertanya tentang nama? Makanya kalau membaca Taurat itu jangan satu ayat 20 dulu. Ya kau 20, pahamilah, coba baca. kasih paham aku dulu. Siapa namanya? Ya, kita lihat bagaimana pada waktu Tuhan memperkenalkan namanya dengan eksplisit. Anoki Hashem Eloheka Asur Sikemerin Misraim Betafadim. Akulah YHWH Elohimu. Baca Keluaran 20. Ada nama di situ. Kau tambah-tambahi. Mana ada Iya, kita nama lihat di ya, situ? kita lihat. Anoki, coba buka Ya, Keluaran Elohim. 20. Enggak ada Ya itu Elohim mana di ada situ. nama di situ. Kau tambah-tambahi. Coba buka, Makanya coba kau buka. membaca teliti. Nih, gua buka ya. Ulangan 20. Kita lihat. Keluaran 20. Momen perkenalan nama itu yang ditanya Musa di Keluaran 3 ayat 14. Gimana ya kau membaca? Kau ahli Taurat, kau nggak ngertinya. Ehya itu artinya aku akan ada bersama kalian Israel di kesusahan yang sekarang dan aku akan berada sama kalian di kesusahan yang akan datang. Itu arti dari Ehya. Paham Apa tak? pertanyaan Musa? Kenapa jawabannya berbeda? Jawabannya berbeda dengan apa? Musa aku yang bertanya ada tentang apa? namamu. Iya, apa jawabnya? Kenapa berbeda? Ehya. Jawabnya. Nah, itu nama bukan? Itu kalimat yang bermilik Ya arti. sudah, kalimat. Kalimat. Tuhan Berarti itu, pencipta itu adalah kalimat. kalimat. Apa namanya? Ya, Siapa namanya? kalimat, berupa kalimat. Gak ada Tuhan namanya kalimat. Sekarang kita lihat ya. Sekarang kita lihat. gimana Keluaran kau ini? 12. Buka, host tolong dibesarkan host. Kau baru kita baca lihat. tadi di Keluaran 3:14. Kau sebut kalimat. Ya berarti Tuhan itu adalah kalimat. Iya, kita lihat aja dulu ya. Nih. Ya, nih. Tunggu bentar. Ini dia. Anoki YHWH. Akulah YHWH. No ya. Itu bukan perkenalan nama, gimana ya? kau ini? Lo, YHWH itu nama dodol. Momen peristiwanya YHWH itu. Musa bertanya Oke, di Keluaran kalau 3 gitu, ayat 14. Kalau gitu, Gimana ya kau ini membaca? kalau gitu jangan dari kitab Ulangan, kitab Kejadian. Nama YHWH sudah ada. Ya, Adam memanggil YHWH. Mau apa lu? Ayo. Jadi sudah ada Jadi nama. salah ini. Musa salah bertanya atau salah jawaban ini kira-kira menurut Salah memahami kau, Bang. tenggelam dia kan? Enggak, ini kapal oleng. Iwan Pilah bantu di tap-tap. Saudaraku bantu tap-tap Ya, oleng. jadi Ehya itu artinya aku yang ada adalah aku yang akan ada. Nah, itu sama dengan arti YHWH. YHWH itu artinya apa? Haya hove veihi. Aku yang dulu ada, aku yang sekarang ada, dan aku yang akan ada. Itulah arti dari nama YHWH. Begitu. Artinya Tuhan itu kekal ya. Jadi dia memperkenalkan dirinya sejak kapan? Sejak Kejadian sudah ada nama YHWH. Adam juga sempat menyebutnya YHWH. Abraham juga sempat Tuhan menyebutnya itu YHWH. adalah Tuhan itu adalah Kekal. aku. Kekal. Aku siapa? Aku. Iya, kamu siapa? Aku bukan kamu. siapa? Ini kan Iya, kau kamu siapa mau harusnya? perkenalkan Gini. sesembahanmu. Iya. Iya, kamu siapa? Sesembahanmu itu aku. Iya, kamu siapa?
Aku bukan kamu. Aku Iya, adalah memang aku. kamu bukan tetap aku. Aku ada. Iya. Iya, kamu siapa? Kamu kan ngaku aku, ya. Kamu siapa? Kamu nggak ada. Kamu tidak ada, yang ada cuma aku. Iya, kamu siapa? Aku tahu ada kamu di sana. Tapi kamu siapa? Nggak ada. Aku Hansip, lanjut. Makanya kau berarti selama ini salah. Kau ini menyembah aku seharusnya. Iya, siapa? Karena Kamu. momen perkenalannya tentang aku. Iya, iya, kamu siapa? Iya, kamu siapa? Ya kamu bukan aku. Dong. Iya, memang aku bukan kamu. Terus kamu siapa? Kalau aku Billy, kamu siapa? Ya yang dilihat di layar itu tulisanku itu. Siapa nama kau? Keong. Nah, itulah diberi simbol, diberi tanda dia. Iya, kau kan aku bukan kamu. Aku Billy. Kamu siapa? Yang di layar itu lihat. Keong. Makanya kalau membaca itu hati-hati. Iya kan, Aku adalah keong. hikmat. Coba buka Mana dulu ada Amsal keong? 8 biar ku ajari kau dulu. Amsal 8:12 buka di situ. Kau kan bertanya tadi aku itu. Siap. Amsal berapa? Tunggu bentar. 8:12. Sabar. Amsal. Biar kenal kau dulu aku. Iya. Sabar. Aku bingung ini. Ikutin. Ya, aku belajar Kok sama kau. ada Yuk. aku. Nah, Ya, aku belajar sama kau. Amsal berapa? 8 ayat. Iya, ayat 12. Kau kan bertanya, kenapa ada? Ya. 8 ayat 12. Oke. Ayat 12 ya. Ya, silakan dibaca. Ya, baca. Aku bibelku satu. Ya, baca Tulisanmu ini itu nih. terlalu kecil. Ini baca Tulisanmu ini. itu tulisan Nah, alien, asing Ini itu untuk baca. itu. Ya, bacalah. Bisa nggak? Tulisan alien itu asing itu untuk Iya, itu. ini Amsal ini. Coba baca. Katanya kau mau ngajarin aku, bacalah. Tulisanmu alien yang kau tampilkan. Dodol. Udah kalah lo, nggak bisa baca. Lanjut. Gak bisa membaca kok kalah, gimana kau ini? Romo, kok punya murid gini amat, Romo? Murid lo, tanggung jawab, Romo. Berarti kau selama ini salah mengerti. Yang harus kau mengerti itu tentang aku. Keong. Mau suruh ngajarin, sekiranya suruh baca nggak bisa. Dasar keong. Ya tulisan alien, nggak ngerti bu. Lah itu tulisan Amsal. Salomo menulis dengan bahasa itu. Masa kau nggak bisa? Katanya kau pengikut Yesus. Yesus tuh bisa berbahasa Ibrani loh. Yang diikutinya bahasa. Kau udah tadi kalimatnya yang dulu. Makanya kau itu bukan tulisannya. mengajarin ikan berenang, mana bisa? Giran suruh baca nggak bisa, kan bodoh itu. Kabupaten paham tadi nama dikenalkan Musa nggak ngerti. Kalau gua jadi lo mendingan diam kayak waktu turun, ngeri kali lo.